Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Suci Hardianti dari Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum semester 3 dengan NIM 4012411169. Nah, di video kali ini saya akan menjalankan tugas yang telah diberikan dari mata kuliah Hukum Diplomatik, yakni membahas topik yang sangat menarik dari dunia hukum internasional, yaitu tentang hukum diplomatik dan konsep penting di dalamnya, yakni persona non grata. Mungkin kita sering dengar berita pemerintah negara X mengusir diplomat dari negara Y karena dinyatakan persona non grata. Nah, sekilas tentang hukum diplomatik. Dalam hubungan internasional, setiap negara tentu membutuhkan komunikasi resmi untuk bekerja sama, berunding, atau menyampaikan kepentingannya. Nah, komunikasi itu dilakukan melalui perwakilan diplomatik, seperti duta besar dan konsulat. Untuk melindungi dan mengatur semua aktivitas diplomatik, negara-negara di dunia membuat kesepakatan internasional yang dikenal dengan nama Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961 atau Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Nah, konvensi ini adalah kitab sucinya hubungan diplomatik. Di dalamnya diatur segala hal tentang hak dan kewajiban diplomat, kekebalan diplomatik, tanggung jawab negara penerima, hingga cara penanganan kalau seseorang diplomat melanggar aturan. Nah, salah satu pasal yang paling sering muncul dalam praktik diplomasi modern adalah pasal 9 yang mengatur tentang persona non grata. Apa sih itu persona non grata? Nah, istilah ini berasal dari bahasa Latin, artinya orang yang tidak diinginkan. Dalam konteks hukum diplomatik, persona non grata berarti seorang diplomat asing yang dianggap tidak pantas lagi berada di negara penerima. Nah, pasal 9 Konvensi Wina menyatakan negara penerima dapat setiap saat dan tanpa perlu memberikan alasan untuk memberitahukan kepada negara pengirim bahwa kepala misi atau salah satu anggota staf diplomat adalah persona non grata. Jadi, ini adalah hak penuh negara penerima. Begitu status ini diberlakukan, negara pengirim wajib menarik diplomatnya pulang. Kalau tidak ditarik dalam waktu wajar, negara penerima bisa mengusir diplomat tersebut secara resmi. Menariknya, negara penerima tidak perlu menjelaskan alasannya. Mereka hanya perlu mengatakan bahwa diplomat itu tidak diinginkan lagi. Kenapa seorang bisa dinyatakan persona non grata? Nah, ada banyak alasan yang bisa membuat seseorang diplomat diberi status persona non grata, di antaranya campur tangan dalam politik dalam negeri negara penerima, misalnya memberi komentar yang menyinggung kebijakan pemerintah. Kedua, melanggar hukum lokal seperti menyelundupkan barang, terlibat kasus pidana atau tindakan yang tidak sesuai etika. Nah, ketiga, melakukan kegiatan intelijen atau spionage. Dan keempat, penyalahgunaan kekebalan diplomatik, misalnya merasa kebal hukum dan berbuat semena-mena. Nah, selanjutnya contoh kasus nyata. Nah, contoh nyata penerapan persona non grata sering terjadi di dunia internasional. Misalnya pada tahun 2018, beberapa diplomat Rusia diusir oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Hal itu terjadi setelah muncul tuduhan keterlibatan Rusia dalam kasus peracunan agen ganda di Inggris. Nah, negara-negara tersebut menyatakan para diplomat Rusia sebagai persona non grata dan mereka harus segera meninggalkan wilayah negara penerima. Nah, kasus lain, Indonesia juga pernah menolak diplomat asing yang dianggap mencampuri isu politik dalam negeri. Meskipun tidak sampai memutus hubungan diplomat,
Langkah ini menjadi sinyal bahwa Indonesia menegaskan kedaulatannya dan tidak mau diintervensi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa persona non grata bukan sekedar istilah formal, tapi juga alat politik yang sangat kuat untuk menjaga kehormatan dan martabat negara. Nah, selanjutnya tujuan dan makna penerapan persona non grata. Kalau dilihat lebih dalam, persona non grata memiliki beberapa makna penting. Yang pertama, sebagai bentuk perlindungan kedaulatan negara. Negara penerima berhak menentukan siapa yang boleh mewakili negara asing di wilayahnya. Kedua, sebagai sarana menjaga etika diplomatik. Seorang diplomat harus bersikap netral, sopan, dan menghormati hukum setempat. Ketiga, sebagai upaya mencegah konflik besar. Dengan mengusir diplomat, negara penerima bisa menyampaikan ketidaksetujuannya tanpa harus melakukan tindakan ekstrim seperti memutuskan hubungan diplomatik. Dan yang keempat, sebagai pesan politik. Kadang, penetapan persona non grata digunakan untuk mengirimkan sinyal diplomat bahwa negara penerima tidak akan mentolerir pelanggaran terhadap hukum atau etika. Nah, kesimpulannya, jadi dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa hukum diplomatik berfungsi untuk menjaga hubungan antar negara tetap berjalan dalam koridor hukum dan saling menghormati. Nah, persona non grata adalah hak negara penerima untuk menolak atau mengusir diplomat asing yang dianggap melanggar norma atau mengancam kepentingannya. Dasar hukumnya jelas tertulis di pasal 9 Vienna Convention 1961. Meskipun terkesan keras, langkah ini seringkali digunakan sebagai solusi damai untuk menghindari konflik internasional yang lebih besar. Dengan demikian, konsep persona non grata bukan sekedar istilah, tapi juga cermin dari bagaimana hukum internasional menjaga keseimbangan antar kedaulatan, etika, dan kerjasama antar negara. Demikian penjelasan tentang persona non grata dalam hukum diplomatik. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua memahami bahwa diplomasi tidak hanya soal pertemuan antar negara, tetapi juga soal tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.